Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Esti Kurniawati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pelita Bangsa. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari tugas saya, yaitu telaah kritis dan membangun framework solusi dengan melalui sintesis temuan dari beberapa artikel ilmiah. Dan tugas pertama saya yaitu strategi operasi di era digital. Saya sudah menelaah 4 artikel ilmiah yang terbaru dari 5 tahun terakhir. Dan artikel ilmiah saya yang pertama itu berjudul Improving Supply Chain Resiliency Through Industry 4.0, a systematic literature review under the impression of the COVID-19 pandemic, yaitu dari Spikey and Birkel tahun 2021. Dengan temuan utamanya di sini saya mendapatkan 2, yaitu yang pertama, penelitian ini melakukan systematic literature review terhadap 62 artikel yang mengaitkan teknologi industri 4.0 dengan ketahanan rantai pasok dalam kurung supply chain resiliency dalam konteks gangguan besar seperti pandemi. Lalu yang kedua ada teknologi big data analisis, terbukti paling kuat hubungannya dengan peningkatan ketahanan rantai. Lalu yang kedua, saya juga menelaah artikel ilmiah dengan judul Industri 4.0 and Supply Chain Performance, a Systematic Literature Review of the Benefits, Challenge, and Critical Success Factor of 11 Core Technology dari Red et al. Tahun 2022. Di sini saya juga menemukan 2 temuan utama, yaitu yang pertama, review dari 221 artikel yang membahas 11 teknologi inti industri 4.0 dari tahun 2005 sampai tahun 2021 dan efeknya terhadap kinerja rantai pasok atau supply chain performance. Lalu yang kedua, ditemukan manfaat besar seperti efisiensi operasional, fleksibilitas, dan peningkatan kualitas layanan. Namun juga ditemukan banyak tantangan seperti integrasi sistem, kurangnya standar, dan aspek keamanan atau privasi. Lalu saya juga menelaah artikel ilmiah yang ketiga dengan judul Advancing Supply Chain Management from Agility to Hyper Agility, a Dynamic Capability View dari Reg et al. Tahun 2023. Di sini saya juga menemukan 2 temuan utama, yaitu yang pertama, memperkenalkan konsep baru yakni supply chain hyperagility, kemampuan rantai pasok untuk merespon perubahan permintaan atau gangguan secara ekstrim cepat di bawah tekanan waktu yang berat. Lalu yang kedua, dengan perspektif capability dynamic, ditemukan bahwa antecedent SCH antara lain kapabilitas analisis data, orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, dan integrasi rantai pasok supply chain. Lalu saya juga menelaah artikel yang keempat dengan judul Agile Supply Chain Management Based on Critical Success Factor and Most Ideal Risk Reduction Strategy in the Era of Industry 4.0 Application to Plastic Industry dari Koruchuk et al. Tahun 2023. Di sini saya juga menemukan 2 temuan utama, yaitu yang pertama, studi aplikasi di industri plastik yang mengidentifikasi faktor keberhasilan kritis untuk Agile Supply Chain Management di era industri 4.0. Lalu yang kedua, ada faktor-faktor yang penting termasuk fleksibilitas produk atau proses, adopsi teknologi digital, kolaborasi rantai pasok, manajemen risiko, dan strategi mitigasi risiko yang optimal. Lalu bagaimana strategi operasi harus berubah untuk menghadapi variabilitas supply chain 4.0 dengan cara identifikasi trade-off yang muncul.
Berdasarkan hasil telaah dari 4 artikel ilmiah, yang pertama dari Spikey and Brakel tahun 2021, lalu ada dari Red et al. Tahun 2022, dari Reg et al. Tahun 2023, dari Koruchok et al. Tahun 2023, strategi operasi di era supply chain 4.0 harus mengalami transformasi fundamental dalam 3 aspek utama. Yang pertama, ada digitalisasi dan integrasi sistem. Itu adalah operasi harus beralih dari sistem konvensional ke sistem terintegrasi berbasis teknologi industri 4.0. Contohnya seperti IoT, Big Data Analysis, Cyber Physical System, dan lain-lain. Lalu tujuannya itu untuk meningkatkan visibility dan traceability sehingga setiap perubahan permintaan atau gangguan dapat direspon secara real time. Lalu yang kedua itu ada agility dan hyper agility. Itu yang dimaksud adalah perusahaan tidak cukup hanya agile, tetapi perlu membangun kapabilitas hyper agility, yaitu kemampuan merespon perubahan ekstrim yang cepat dan efisien. Hal ini juga menuntut adanya data-driven decision making, orientasi pasar yang kuat, serta integrasi digital dengan seluruh mitra rantai pasok. Lalu yang ketiga, ada resiliensi dan sustainability. Strategi operasi juga harus berfokus pada ketahanan jangka panjang, resiliensi, dan keberlanjutan sustainability. Kombinasi antara agility dan kapabilitas teknologi terbukti meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam gangguan besar seperti pandemi. Secara keseluruhan, strategi operasi harus berubah dari sistem yang reaktif menjadi proaktif, dari yang manual menjadi digital, serta yang dari silo-based menjadi kolaboratif dan terintegrasi. Pendekatan berbasis data dan teknologi menjadi pondasi utama untuk menghadapi variabilitas tinggi di era supply chain 4.0. Lalu kita membahas trade-off yang muncul. Transformasi menuju supply chain 4.0 memberikan banyak keuntungan strategis, namun juga memunculkan sejumlah trade-off yang perlu dikelola hati-hati. Yang pertama, ada digitalisasi dan penggunaan teknologi canggih memang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan informasi, tetapi membutuhkan investasi besar dan kesiapan sumber daya manusia untuk mengoperasikan sistem tersebut. Lalu yang kedua, ada penerapan agility dan hyper agility mampu mempercepat respon terhadap perusahaan permintaan dan gangguan. Namun, seringkali menimbulkan ketidakseimbangan dalam stabilitas proses operasional. Lalu yang ketiga, upaya membangun resiliensi dan sustainability menuntut waktu serta sumber daya yang besar. Perusahaan perlu mengalokasikan investasi jangka panjang dalam infrastruktur digital dan pelatihan SDM untuk memastikan sistem yang tangguh dan berkelanjutan. Lalu yang keempat, ada kolaborasi lintas fungsi dan integrasi data antar mitra memang mempercepat arus informasi, namun menimbulkan trade-off berupa meningkatnya kompleksitas, koordinasi, dan potensi kebocoran data yang sensitif. Lalu kita akan membahas tugas yang kedua, itu ada peran forecasting lanjutan. Saya sudah menelaah 3 artikel ilmiah yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada Machine Learning, Demand Forecasting and Supply Chain Disruption, Hybrid Method of Volatile Demand dari Faiza Abadi et al. Tahun 2022. Dengan temuan utamanya, mengembangkan metode hybrid forecasting untuk memadukan Arimax dan Neutral Network untuk permintaan yang sangat volatile. Lalu
menunjukkan bahwa model mesin learning lebih unggul dibanding metode statistik klasik untuk kondisi yang sangat tidak stabil. Artinya, untuk permintaan volatile, strategi forecasting harus menggunakan teknik lanjutan, bukan hanya statistik tradisional. Lalu, karya ilmiah yang kedua itu ada Machine Learning and Deep Learning Model for Demand Forecasting in Supply Chain Management, a Critical Review dari Dow Ayou et al. Tahun 2024. Isinya itu review komprehensif terhadap 119 makalah dari tahun 2015 sampai tahun 2024 terkait ML atau DL untuk forecasting dalam supply chain. Lalu temuannya itu teknologi DL atau ML sangat meningkatkan akurasi prediksi dibanding metode klasik, terutama untuk pola permintaan yang kompleks. Lalu tantangannya itu ada data berkualitas, interpretabilitas model, dan integrasi sistem. Lalu ada artikel ilmiah yang ketiga yang saya sudah telaah, itu judulnya Innovative Demand Forecasting, Comparing Advanced Predictive Model to Drive Efficiency in Supply Chain Operation dari Mittal and Aswini tahun 2025. Studi komparatif antara model prediktif modern seperti ML, Big Data Analysis, dan model statistik tradisional. Hasilnya, model lanjutan secara konsisten lebih akurat dalam kondisi volatilitas tinggi dan data real time. Lalu menekankan pentingnya integritas data eksternal, misalnya perilaku pelanggan, indikator pasar. Itu tuh dalam forecasting untuk meningkatkan responsivitas rantai pasok. Model forecasting apa yang paling efektif dalam memprediksi demand yang sangat volatil? Bagaimana akurasi diukur dalam konteks ini? Jadi, berdasarkan hasil telaah dari 3 artikel ilmiah terbaru, model forecasting yang paling efektif untuk memprediksi demand yang sangat volatil adalah model berbasis machine learning dan deep learning, terutama yang menggabungkan pendekatan hybrid antara model statistik dan neural network. Pendekatan ini mampu menangkap pola non-linear dan anomali data yang sering terjadi di lingkungan bisnis, digital, dan dinamis. Model seperti LSTM, Long Short Term Memory, dan CNN, Convolutional Neural Network, terbukti unggul dalam mengolah data besar dan mendeteksi pola perubahan permintaan yang cepat. Sementara itu, Big Data Forecasting memperkuat model ini dengan memasukkan variabel eksternal seperti tren pasar, perilaku konsumen, dan data sosial, sehingga menunjukkan ketepatan hasil prediksi. Dalam konteks pengurangan akurasi, penelitian tersebut umumnya menggunakan indikator seperti MAPE, atau Mean Absolute Percentage Error, atau RMSE, Root Mean Square Error, dan MAE, yaitu Mean Absolute Error. Nilai MAPE yang rendah dan RMSE yang kecil menunjukkan bahwa model mampu memberikan hasil yang sangat mendekati kenyataan aktual. Namun, penerapan forecasting berbasis AI ini memerlukan dukungan berupa kualitas data yang tinggi, infrastruktur digital yang memadai, serta tenaga ahli data. Trade-off yang muncul adalah antara akurasi tinggi dan kompleksitas sistem, di mana model yang lebih canggih membutuhkan investasi waktu, sumber daya, dan pemahaman teknis yang lebih besar. Lalu kita masuk ke tugas yang ketiga, yaitu SQC untuk variabilitas cepat. Saya sudah menelaah
3 artikel ilmiah. Yang pertama itu ada Statistical Process Control Using Control Chart with Variable Parameter tahun 2023. Proses monitoring SPC dengan chart variabel untuk batch kecil. Temuan utamanya itu ada 2. Yang pertama, menunjukkan bahwa control chart variabel atau parameter variabel efektif dalam situasi batch kecil atau jumlah sampel rendah, mendeteksi sinyal out of control dengan akurasi lebih tinggi dibanding classic chart. Lalu yang kedua, memberikan bukti bahwa meski data terbatas, chart dapat disusun agar tetap memberikan indikator perubahan proses kecil secara cepat. Lalu artikel ilmiah yang kedua itu ada The Usage of Statistical Process Control atau SPC in Industry 4.0 Condition, itu tahun 2024. Integrasi SPC dengan Industri 4.0 atau Quality 4.0. Temuan utamanya di sini ada 3. Yang pertama itu menjelaskan bagaimana SPC tradisional berubah dalam lingkungan digital seperti sensor real time, IoT, data besar, dan analitik prediktif. Lalu menunjukkan bahwa implementasi SPC di era industri 4.0 membawa peningkatan visibilitas produksi lebih cepat dan kolaborasi antar sistem produksi. Lalu temuan yang ketiga itu menunjukkan tantangan seperti keamanan data, integrasi sistem lama, dan biaya transformasi. Lalu di sini ada judul artikel ilmiah yang ketiga, itu ada Advances in Statistical Control Chart, Technique and Their Significance tahun 2022. Survei teknis pengembangan control chart untuk SQC di manufaktur. Temuan utamanya saya menemukan 2. Yang pertama itu merinci evolusi teknik chart control, misalnya QSUM, EUMA, multivariable yang lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam proses dibanding chart Shewhart Classic. Lalu yang kedua itu ditemukan bahwa chart modern lebih cocok untuk deteksi shift kecil dan cepat, sangat relevan untuk produksi dengan variabilitas tinggi atau fast moving. Lalu jenis control chart apa sih yang paling tepat untuk mendeteksi pergeseran proses yang sangat kecil namun cepat? Dan bagaimana penerapan secara digital? Oke, jenis control chart yang paling tepat untuk mendeteksi pergeseran proses yang sangat kecil namun cepat adalah QSUM, yaitu Cumulative Sum Control Chart, dan EUMA, Exponentially Weight Moving Average Chart. Karena keduanya memiliki kemampuan sensitivitas tinggi terhadap perubahan kecil dalam data proses. Berbeda dengan Shewhart chart yang hanya mendeteksi pergeseran besar pada rata-rata proses, QSUM dan EUMA dapat menangkap perubahan kecil yang terjadi bertahap, small shift detection ya. Kalau QSUM chart itu bekerja dengan menghitung akumulasi selisih antara data aktual dan target rata-rata. Ketika terjadi pergeseran kecil namun konsisten, grafik akan segera menunjukkan sinyal yang peringatan. Lalu EUMA chart itu memberikan bobot lebih besar pada data terbaru sehingga cepat bereaksi terhadap perubahan tren sekaligus menjaga kestabilan ya hasil agar tidak terlalu sensitif terhadap noise. Lalu bagaimana penerapan secara digital dalam konteks Quality 4.0? Kedua model ini kini diimplementasikan secara digital dan real time melalui integrasi dengan Internet of Things atau yang biasa kita sebut dengan IoT dan Big Data Analysis
Sensor produksi secara otomatis mengirimkan data kualitas ke sistem kontrol digital yang kemudian divisualisasikan kontrol chart langsung pada dashboard operator. Sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI bahkan dapat menganalisis pola deviasi untuk memberikan rekomendasi tindakan korektif otomatis seperti penyesuaian parameter mesin dan jadwal perawatan prediktif. Melalui penerapan digital ini, proses monitoring menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan proaktif. Nah, lalu kesimpulannya, kita masuk kesimpulannya. Penerapan pengendalian kualitas daerah Quality 4.0 menekankan integrasi antara metode statistik dan teknologi digital seperti IoT dan Big Data. Hal ini memungkinkan pemantauan kualitas secara real time dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Metode SPC digital membantu menjaga stabilitas proses dan mendeteksi potensi cacat lebih awal. Untuk proses dengan variabilitas tinggi, penggunaan Kusum dan EUMA chart lebih efektif dibanding metode klasik karena mampu memberikan peringatan dini terhadap perubahan-perubahan kecil. Secara keseluruhan, kombinasi teknologi dan analisis statistik menciptakan sistem kualitas yang adaptif, prediktif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan mutu produk dan daya saing perusahaan di era 4.0. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan mudah dimengerti. Untuk kalian semua yang ingin menambahkan atau kesalahan kata dari saya, kalian boleh komen di sini dan jangan lupa like dan subscribe. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya Isti Kurniawati, saya undur diri. Dadah.